Hai guys, aku mau ceritain perjalananku switch karir dari aku yang kuliah agribisnis ke sekarang yang aku udah kerja sebagai data analyst. Oke, jadi pertanyaan pertama, boleh dijelasin nggak awal mulanya aku bisa tertarik jadi data analyst? Oke, jadi pertama-tama tuh aku sama sekali nggak tahu ada profesi namanya data scientist, data analyst, atau data engineer. Jadi awalnya aku tuh tahu dari teman aku yang merekomendasikan aku, dia bilang, kayaknya kamu cocok deh jadi data scientist. Nah, itu pembicaraan itu datang ketika aku lagi bantuin dia ngolah data untuk penelitian dia. Dan waktu itu juga aku ditunjuk oleh dosen aku untuk menjadi asisten penelitian dia. Jadi aku di situ peranku yang mengolah data, menggunakan stata, ya tools-tools basic kita waktu skripsi. Kemudian dari temen aku ini dia rekomendasiin aku kan, kayak kamu kayaknya cocok nih jadi data scientist. Terus aku kayak, data scientist apa sih? Terus aku kayak cari tahu, dan dari situ aku sebenarnya awalnya masih belum pede karena menurut aku profesi itu susah dan bukan sesuatu yang bisa aku gapai dengan mudah, karena apalagi basic aku bukan dari IT. Dan dari situ tapi temen aku selalu yakinin aku kalau enggak, lo tuh bisa, kamu tuh bisa. Nah dari situ aku kayak cari tahu lagi, tentang data scientist. Terus yang paling bikin aku tertarik adalah karena profesi itu adalah yang paling dicari saat ini, kemudian bisa remote job, kemudian ya pokoknya mungkin dream job beberapa orang pada saat ini. Dan dari situ aku tertarik untuk switch ke data science. Dan pertanyaan kedua, langkah pertama apa yang aku ambil ketika mau switch karir ke data science? Jadi waktu itu langkah yang aku ambil tentunya belajar, dan belajar. Waktu itu aku ikut beberapa course, ada yang gratisan, mungkin yang gratisan kayak webinar gitu ya tentang data analis atau data science. Terus course yang 100 ribuan, yang 200 ribuan. Terus aku sempat ikut bootcamp juga, beberapa bootcamp, ada yang aku ikut sendiri, bootcamp data science, kemudian ada yang aku bareng teman aku karena itu mahal. Dan sebenarnya kenapa aku ikut banyak course kayak gitu. Nah, pertama karena aku bukan berasal dari bidang IT, jadi aku waktu itu juga nggak percaya diri kalau aku bisa, makanya aku belajar terus dan mengikuti banyak course. Dan menurut aku data science itu ilmu yang sangat amat luas, benar-benar luas banget. Bahkan sekarang waktu aku kerja, banyak banget yang belum aku tahu. Kayak aku merasa, aku aja tuh nggak tahu semuanya, kayak bukan susah ya, tapi kayak banyak hal yang aku nggak tahu, bahkan waktu aku kerja. Dan pada saat itu makanya karena aku termotivasi juga, lagi semangat-semangatnya buat switch karir, jadi aku mengikuti banyak course. Dan menurut aku bootcamp ataupun course ataupun apapun yang kita ikutin itu adalah sebagai langkah awal aja. Menurut aku kita ambil itu, menurut aku itu adalah 30%-nya aja, kayak gimana sih kulitnya data science, gimana sih kulitnya data analis. Jadi nggak semuanya ada di bootcamp ataupun di course. Nah, menurutku juga mau semahal apapun kalian ikut bootcamp, mau semahal apapun kalian bayar course, tapi kalau dari diri kalian sendiri itu setengah hati atau kayak ya setengah-setengah hati, kayak cuma ikut tren aja atau FOMO doang, menurut aku itu mungkin kedepannya akan susah. Tapi kalau kalian benar-benar niat untuk belajar, untuk switch karir, benar-benar benar-benar semangat buat switch karir, benar-benar niat gitu dari hati kalian, menurut aku otodidak pun belajar dari YouTube kalian bisa tanpa ikut bootcamp yang mahal-mahal itu. Oke, terus yang nomor 3, kok ikut kursus data science tapi malah jadi data analis? Oke, pertama-tama memang awalnya aku itu niatnya untuk menjadi data scientist karena menurut aku itu keren banget kan.
Tapi aku udah tahu ada profesi data engineer atau data analis. Pada saat itu aku mengiranya aku cocoknya di data scientist karena menurut aku itu profesi yang kayak mencangkup semuanya dan kayak keren lah gitu. Tapi ternyata di dalam data scientist itu ada juga data analis dan data engineer, ya kan? Dan kebetulan aku memang sempat sih apply untuk jadi data scientist dan data analis juga. Tapi untuk yang data scientist aku selalu ketolak. Bener-bener aku nggak bohong nih teman-teman. Aku ikut tes, aku udah lolos tesnya. Waktu itu ada di salah satu perusahaan IT consulting yang lolos tes tuh cuma 2. Jadi cuma aku sama salah satu kandidat lagi, cowok. Nah ini tes data scientist. Dan itu bikin machine learning tentang credit scoring. Seingat aku ya, credit scoring. Dan aku bikin itu melalui Python, kemudian tapi di interview tahap terakhir aku gagal. Jadi waktu itu interview sama orang Korea dan mereka nanya benar-benar mendetail banget, benar-benar mendetail setiap langkah yang aku ambil di coding aku. Dia tanya, kenapa kamu milih untuk coding ini, istilahnya gitu. Kenapa kamu milih untuk ini. Projectnya itu benar-benar detail banget. Dan pada saat itu aku kayak, ternyata susah banget ya. Terus dan bener aja aku nggak lolos. Kemudian aku alhamdulillah dapat magang sebagai data analis. Dan waktu magang itu aku kayak belajar, oh data analis juga asik kok. Dan memang sih kalau misalnya kalian kerja di bidang ini, yang paling penting adalah pengalaman. Karena ini adalah bidang yang memang membutuhkan pengalaman. Mungkin maksudku pengalaman adalah pengalaman magang ya. Jadi aku menjadi data analis dari sekarang karena pengalaman aku di data analis dan aku juga lebih mampu di data analis gitu. Karena mungkin untuk ke data science aku perlu belajar lebih banyak lagi. Terus yang keempat, setelah belajar dan membuat project-project, selanjutnya kita harus apa sih Kak? Oke, mungkin ini jarang aku bahas di TikTok aku atau di mana-mana, tapi koneksi itu penting teman-teman. Jadi setelah kalian udah belajar, kalian udah bikin project. Oke, aku mungkin bahas tentang project dulu ya. Mungkin kalian bisa bikin project yang menarik, mengikuti tren. Contohnya sekarang kita lagi mau menghadapi resesi nih. Nah, kalian tuh bisa tuh ambil ide dari situ. Kalian bikin project tentang resesi, menggunakan tools data analis atau data science, terus kalian post di LinkedIn biar HR tuh notice kalian gitu. Wah, menarik nih projectnya. Kemudian dari situ HR notice kalian, terus kalian ngobrol sama dia atau dia lagi butuh posisi apa. Nah, itu bisa kalian manfaatin banget. Ya selain pengalaman, koneksi juga sangat penting karena jujur magang aku itu aku bukan dari job connector bootcamp aku atau course aku, itu aku dapat dari teman aku. Jadi awalnya teman aku itu nawarin aku magang, tapi bukan sebagai data analis. Dia nawarin aku sebagai research officer, riset. Jadi bukan data analis. Terus aku coba karena waktu itu aku juga udah desperate nyari kerja, nggak dapet. Jadi oke, semua tawaran aku coba aja. Dan waktu aku interview, aku tawarin ke usernya, ke manajernya gitu. Aku tawarin kalau aku kasih tahu kalau aku tuh selama ini belajar data analis. Aku bisa tools SQL, aku bisa data visualization dan lain-lain. Terus dia kayak, kalau misalnya kalau misalnya aku tawarin posisi menjadi data analis, magang sebagai data analis gimana? Wah, aku senang banget dong. Kayak awalnya aku apply sebagai riset, tapi ternyata setelah aku tunjukin dia mau hire aku sebagai data analis. Aku sangat berterima kasih sih sama bos aku waktu itu. Nah, dari situ udah deh aku magang sebagai data analis gitu.
Jadi koneksi juga penting selain kalian bikin project yang menarik dan belajar juga. Pokoknya jam terbang itu sangat berpengaruh menurut aku sih. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi banyak nih Kak yang udah coba apply magang tapi belum dapat. Tolong kasih saran dong Kak. Oke guys, percayalah, I've been there, I've been in your position. Jadi bahkan waktu itu, waktu aku belum kerja, aku ada di titik dimana kayak, aku bener nggak ya aku belajar data? Karena kayak bener-bener semua perusahaan nggak ada yang ngasih aku kesempatan. Tapi jadi kalau aku hitung, dulu itu aku apply sekitar ratusan, itu nyampur ada data analyst, data science, bahkan data engineer. Terus aku interview sekitar 30 interview dan alhamdulillah ada 3 perusahaan yang offer aku, tapi 2 perusahaan ini offernya kurang serak di aku, jadi aku terima yang offer satu perusahaan ini. Mungkin saran yang aku bisa kasih adalah jika ini benar-benar apa yang kalian mau jadi data analis, kalian mau jadi data science, nggak cuma ikut-ikutan, benar-benar mau, kalian punya alasan kenapa kalian mau itu, kalian jangan menyerah. Mau ditolak berapa kali pun itu adalah part dari proses kita untuk belajar, dan semakin banyak interview kita semakin lincah nggak sih buat jawab pertanyaan selanjutnya. Jadi kalian itu berprogres. Ditolak itu nggak apa-apa, di ghosting itu aku udah sering banget dulu di ghosting, ditolak. Itu adalah part dari proses, tapi kita belajar dari situ dan kita nantinya pasti akan menemukan jodoh yang tepat buat kita. Jodoh pekerjaan ya, bukan jodoh cinta. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, masalah apa aja sih yang kakak hadapin ketika magang? Jujur banyak banget. Sebenarnya nggak cuma di magang ya, di kehidupan kita juga problems comes every day. Jadi pastinya apalagi aku yang baru switch karir, terus aku magang, bener-bener kerja sebagai data analis, itu masalahnya banyak banget. Mulai dari aku yang gak ngerti aku harus apa, aku yang logikku gak nyampe, terus jadi tugas pertama magangku waktu itu adalah bikin script untuk otomatisin something gitu lah. Nah itu kayak, wah itu aku pusing banget. Kayak banyak sih masalah yang aku hadapin ketika magang. Intinya kayak semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ini beneran yang kita mau, kita pasti akan berusaha kan untuk memecahkan masalah itu, untuk berusaha memecahkan masalah itu. Jadi banyak banget sih masalah yang aku hadapin ketika magang. Kemudian masalah lain datang, yaitu setelah aku magang, pasti kan aku nyari pekerjaan full time. Nah itu juga tuh waktu itu jadi masalah buat aku karena aku periode magangku udah hampir selesai, tapi aku belum dapat full time dan aku not sure apakah aku akan diangkat menjadi pegawai tetap karena budget perusahaan dan yang lainnya. Dan di situ aku juga balik lagi ke fase aku belum dapat magang. Tapi bedanya sekarang aku harus dapat full time ya kan. Aku stres, aku gak dapet full time padahal aku udah punya pengalaman magang, terus aku tes lagi, aku interview lagi, aku stres lagi. Pokoknya ya intinya masalah tuh bahkan waktu sekarang aku kerja juga banyak masalahnya, and that's why data analis dibutuhkan karena selalu ada masalah. Oke, mungkin segitu dulu pertanyaan yang bisa aku jawab di sesi kali ini, di video pertamaku di YouTube. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain atau pertanyaan lanjutan, kalian boleh komen atau mention aku di TikTok, aku baca. Nanti aku coba bikin video kedua. Dadah, thank you.
Oh ya guys, aku lupa ngasih tahu periode aku switch karir dari mulai aku belajar sampai aku dapat full time itu 1,5 tahun lamanya, dan menurut aku itu worth it banget karena sekarang aku udah kerja sebagai data analis.